pembuatannya dari awal hingga akhir. Sebelumnya, WBS itu adalah singkatan dari Work Breakdown Structure, yaitu manajemen proyek yang memecah atau menstruktur pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, dengan WBS juga kita dapat mengorganisir tugas-tugas, mengalokasikan sumber daya, dan mengontrol jadwal proyek dengan lebih efisien. Ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi deliverables, mengurangi risiko, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Oke, biasanya WBS ini kita membuatnya menggunakan Microsoft Office Project ya. Oke, di sini saya sudah kita buka terlebih dahulu untuk MS Project-nya. Oke, untuk pertama-tama kita buka MS Project yang sudah diaktifasi, lalu klik New Blank Project ya. Nah, ini sudah terbuka. Di sini ada kolom yang akan kita isi, dan di sini ada bagian untuk diagramnya. Nah, ini nanti otomatis terbentuk ya untuk diagramnya. Nah, pertama-tama kita ke tool project dulu. Setelah itu klik project information ya. Di sini kita akan men-setting tanggal dimulainya proyek. Nah, di sini misal saya mulai di tanggal 22. Nah, tanggal 22, dan ini current date-nya kita di hari ini ya, hari tanggal 18. Oke, sebelum lanjut kita save dulu. Save, sesuaikan dengan tugasnya. Misal ini kasih project. Kita save, lalu kita atur terlebih dahulu di optionnya, karena nah di sini ini sudah sesuai. Di sebelah sini kita disesuaikan dengan yang diperlukan. Lalu ke display juga sama, ininya currency-nya kita IDR, disesuaikan ya dengan ID rupiah kita. Lalu ke schedule. Nah, di sini sudah tertera per harinya itu dimulai dari jam 8 sampai jam 17.00 atau jam 5 sore ya. Nah, jadi per harinya itu ada 8 jam. Lalu di sini juga ada dalam minggu per minggu, hours per week. Di sini ada 40 jam per minggu. Lalu kalau di per bulannya ini 20 hari per bulan terhitungnya ya. Lalu ke bawah di sini pastikan menggunakan manually schedule. Lalu di sini default task type-nya kita atur menjadi fixed duration. Oke. Kalau sudah seperti itu oke. Baru kita bisa lanjutkan. Kita kembali lagi ke tool project, lalu pilih change working time. Nah, di sini kita akan memilih bentuk kalendernya ya. Nah, karena ini membuat project sendiri, jadi saya akan membuat kalender sendiri, bukan membuat lebih ke mengatur ya.
Misal nama kalendernya kalender project 1. Ininya make a copy of standard calendar ya. Oke. Lalu di sini kita atur tanggal liburnya itu, hari-hari liburnya, tanggal merah. Misal di tanggal di sini di bulan Mei tanggal 1 itu ada hari besar nasional ya, ada hari buruh nasional. Kita ketik di sini ya, di bawah ketiknya hari buruh nasional atau pekerja. Oke, di sini otomatis tanggalnya tertera karena tadi kita klik dulu tanggal di atasnya ya. Jadi pastikan kita klik dulu tanggalnya, baru masukin nama hari besarnya apa. Lalu misal di sini ada lagi di tanggal 9. Tanggal 9 ini ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Bisa kita masukkan. Kenaikan Masih. Oke. Seperti biasa tanggalnya sudah langsung muncul. Lalu ada lagi di tanggal 10. Ini masih hari kenaikan Isa Al-Masih, jadi kita sebut cuti bersama. Baik, kalau misalkan sudah selesai, klik OK. Selanjutnya kita ke kolom task name ya. Di sini kita masukin tasknya apa aja, schedule-nya apa aja, karena di sini oke. Karena di sini saya sudah menyiapkan untuk task name, saya langsung paste saja ya. Nah, di sini sudah muncul. Ini sebelumnya dia ke pinggir ya, harusnya dia ke pinggir sebelumnya karena ini belum di ini. Nah, awalnya seperti ini. Saat kita memasukkan task sama subtasknya, di sini akan seperti ini dulu, manual. Kita memasukkannya manual karena saya sudah menyiapkan, jadi saya langsung copy paste saja. Nah, sebelumnya kan seperti ini tasknya dan ini subtasknya atau pecahannya. Nah, bagaimana cara membedakan antara task awal, antara task dan juga subtasknya? Dengan cara kita blok terlebih dahulu yang akan dijadikan subtasknya. Lalu di sini ada indent task ya. Jadi kita pilih yang ini, menjorok ke tengah, jangan ke belakang, ke depan. Klik. Lalu maka otomatis ini akan menjadi subtask atau pecahan dari task utama. Oke, lanjut. Di sini kita ke Gantt chart format. Di sini kita klik atau checklist project summary, task dan outline numbernya. Di sini otomatis akan menjadi nomor ya, kan ada nomornya otomatis. Lanjut, di sini kita atur untuk hari.
days. Untuk days di task ini nggak usah dirubah-rubah ya, biarin aja. Nah, kita akan mengisi hari di subtasknya. Nanti ini otomatis. Lalu misal ini disesuaikan dengan kebutuhan. Berapa harinya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita isi setiap subtasknya. Nah, ini otomatis ya. Ini otomatis terisi. Ini rata-rata atau paling banyak di antara subtask berapa hari. Nah, ini ada 3 hari. Jadi otomatis. Lanjut ke task yang selanjutnya. Isi seperti biasa. Ini manual ya isi. Langsung pakai angka juga bisa. Ini perancangan arsitektur. Ini membutuhkan waktu yang lama. Pembuatan desainnya juga ini membutuhkan waktu yang lama. Tidak cukup dengan hanya 1 hari. Oke. Jadi kita isi dulu terlebih dahulu. Ini sebentar ya, saya isi dulu terlebih dahulu. Oke. Selesai untuk pengaturan harinya, durasinya. Di sini saya ada 9 task ya. Oke, setelah itu kita akan menuju ke predecessor, atau ini kita akan menentukan mengenai keterkaitan antar task ya. Keterkaitan antar task, subtasknya. Jadi nanti di sini untuk tanggal nanti dia otomatis terisi setelah kita mengisi predecessor ini. Nah, kita mengisinya mulai dari subtask yang kedua. Kenapa tidak dari yang pertama? Karena ini kita saling berkaitan. Jadi di predecessor ini, sesuai yang saya ketahui, dia seolah-olah sebelum mengerjakan subtask pertama, yaitu harus ada subtask pertama dulu. Subtask kedua, yaitu jadi harus ada subtask yang pertama dulu. Jadi kalau kita mulai dari atas, dia tidak ada awalannya. Ini harus dikerjakan sesudah apa gitu. Jadi kita mulai dari subtask yang kedua.
kita pilih di sini ada lambang seperti ini, klik. Nah, di sini kita sedang ada di poin ketiga. Kita ada di kolom poin ketiga. Nah, di sini kita klik poin kedua, poin sebelum poin 3. Jadi jangan mengklik setelahnya ya. Jadi kita mengkliknya yang sebelum. Keluar. Nah, di sini otomatis muncul tanggal. Dilihat tanggalnya ini subtas yang pertama dia kita menyiapkan 2 hari. Mulai dari tanggal 22 karena kita di sini mengisi poin 2 ini setelah poin 3 ini setelah poin 2, kita mengisi poin 3 setelah poin 2, jadi di sini tanggalnya otomatis setelah 2 hari setelah tanggal 22 itu adalah tanggal 24 dan begitu seterusnya. Nah, di sini wawancara dan pengumpulan wawancara dengan manajemen koperasi dan juga pengumpulan dan dokumentasi ini biasanya bisa dilakukan berbarengan ya. Nah, di sini saya akan melakukan 2 subtas ini dalam waktu yang bersamaan. Jadi, kita mengisi di predecesornya itu disamakan dengan poin yang mau kita gabungkan waktunya. Jadi di sini dia poin 6 dan sebelum poin 5. Jadi di sini kita poin 7 sebelum poin 5 juga. Nah ini, jadi di sini sama dalam waktu yang bersamaan. Nah, untuk yang validasi ini pasti setelah kedua schedule ini dilaksanakan. Nah, jadi di sini kita akan menceklis 2 schedule-nya langsung. Karena apa? Karena validasi ini akan dilaksanakan setelah keduanya selesai. Kenapa diklik dua-duanya enggak salah satunya saja? Karena di sini poin 8 dan poin 7 dia dilakukan bersamaan. Oke. Nah, seperti ini ya nanti bentuknya. Nah, lanjut ke yang subtas yang selanjutnya. Nah, ini seperti biasa setelah 9, yang ini setelah 11, poin 12 setelah 11 ya pasti. Begitupun selanjutnya. Nah, ini di sini ada pengujian. Kita bisa lihat apakah ada yang bisa disamakan waktunya, apakah tidak. Misalnya pengujian fungsionalitas website. Nah, fungsionalitas dan juga kinerja ini ya bisa diuji bersamaan. Kalau untuk keamanan pasti ini terpisah ya, karena keamanan itu lebih kritik. Nah, ini pasti setelah 17, lalu yang bawah kita samakan kembali dengan yang sebelumnya, yaitu poin 17 setelah poin 17. Jadi dia bersamaan. Lihat di tanggalnya dia dimulai bersamaan. Tapi berakhir atau selesainya itu berbeda. Kalau ini kan 3 hari, ini 4 hari. Dia 4 hari selesai pada hari Senin tanggal 24. Sedangkan ini 3 hari, dia selesainya pada tanggal 21. Ya, 21 hari Jumat. Oke. Nah, ini seperti biasa kita akan menceklis 2 poin ini bersamaan.
selanjutnya. Nah, ini juga pemeliharaan rutin dengan dukungan teknis bisa digabung, karena dengan adanya dukungan dapat membantu pemeliharaan. Ini seperti biasa setelah 2 poin ini selesai. Oke, baik, selesai. Nah, di sini kita bisa lihat mulainya pada hari Senin. Dan ini fungsi dari predesesornya. Jadi, kenapa kita tidak dari poin pertama? Karena ini dia tidak akan berada di sini kalau kita isi dari sini, dari poin pertama predesesornya. Jadi kita mengisi atau menghitung dari poin yang selanjutnya. Jadi maksud dari predecessor ini adalah keterkaitan dengan antar task. Jadi task 2 dengan task 1, task 3 dengan task 2, begitupun sebaliknya. Di sini task 2 dilakukan setelah task pertama, dan begitupun selanjutnya. Dan ini ada task yang dilakukan secara bersamaan. Nah, ini juga ada. Begitupun sampai selesai. Oke. Dengan begini kita dapat mengatur proyek yang sedang dilaksanakan, atau kita membuat proyek. Jadi setiap yang kita laksanakan itu tersusun dengan rapi, terschedule. Itu salah satu fungsi dari WBS ini ya. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran.